secara tradisi terutama di Betawi nih Ustaz kan, jadi setelah pulang dari masjid salam-salaman itu ramai berduyun-duyun ke makam Ustaz, ke ziarah kubur. Sebetulnya ada ini Ustaz, ada tuntunannya nggak bahwa memang di Syawal itu ziarah itu diutamakan dibandingkan dengan bulan-bulan lain atau waktu lain Ustaz? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang kamu dulu ziarah kubur. Kenapa dilarang ziarah kubur? Alhaakumut takatsur, kamu saling sombong, bangga membangga. Hatta zurtumul makabir, sampai di kubur pun kamu masih bangga membangga. Hai fulan bin fulan, orang paling kaya, orang nggak pernah kalah, orang nggak pernah sakit. Di kubur pun saling bangga. Maka nggak boleh ziarah kubur. Nggak boleh minta kamu sama orang kubur. Nggak boleh mempersedih-sedih diri di kubur. Ketika orang imannya sudah kuat, kata Nabi, ala fazuruha, silakan ziarah kubur. Ziarah kubur open, nggak ada batasan waktu. Pagi, petang, siang, malam, Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal. Jadi kalau ada orang ziarah kubur di bulan Syawal, masuk ke dalam hukum asli dasar boleh. Nggak ada larangan karena nggak ada dalil yang melarang. Ngapain orang ziarah kubur di bulan Syawal? Dia sudah silaturahim dengan ayahnya, ibunya, tapi ada keluarganya yang meninggal. Ziarah kubur bagus untuk mengingat mati. Adab-adab ziarahnya dijaga. Ketika masuk, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Baca kul huwallah 3 kali sama seperti sekhatam Quran. Al-Falaq, An-Nas 11 ayat pembuka simpul sihir. Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah. Karena pesan sahabat Nabi Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau saya meninggal bacakan pada bagian kepala saya Al-Fatihah, pada bagian kaki pangkal ujung Al-Baqarah, dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Setelah itu bacakan doa, sampaikanlah pahala bacaan saya ini untuk almarhum fulan bin fulan, almarhum fulan bapaknya itu, bapaknya ini, bapaknya itu, bapaknya ini, wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan hanya sekedar datang selfie pulang. Itu. Nginjak kubur, melangkahi kubur. Ayyajlisa al ahadukum ala jamratin minan nar. Ada di antara kamu yang duduk di atas bara api neraka, fatuhriqu thiyabahu, lalu apinya membakar kulitnya, bajunya, khairun, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Jangan melangkahi kubur. Adab-adab ziarah kubur dijaga. Tujuan ziarah kubur ini 3. Yang pertama, tadzkiratan lil maut, mengingat mati. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, meleleh air mata. Nangis pulang ziarah kubur. Kok nangis? THR belum cair. Ustaz, saya nanya lagi nih tentang puasa Syawal ya. Cakep nih. Itu kalau kita puasa Syawalnya sebulan penuh tuh boleh nggak? Kalau ada orang puasa Syawal sebulan penuh, tanggal 1-nya jangan. Oh, tapi dari Tanggal 2 sampai terus, kalau dia puasa terus, namanya puasa. Kalau puasa Ayamul Bait 3 hari, 13, 14, 15. Kalau puasa 8 hari, Senin, Kemis. Kalau puasa 15 hari, puasa Daud. Kalau puasa full, namanya puasa Dahar. Puasa Dahar artinya sepanjang masa. Yang melaksanakan puasa Dahar ini Aisyah, istri Nabi. Setelah Nabi meninggal, dia nggak punya anak, dia nggak punya suami, nggak punya tanggungan, dia puasa. Yang kedua, sahabat Nabi Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, yang memang orangnya rajin ibadah. Dia juga puasa Dahar. Jadi kalau ada orang puasa Dahar, tidak mengganggu aktivitasnya, etos kerjanya sehat, nggak mudaratkan, boleh. Tapi kalau mengganggu etos kerja, bawaannya letoy, lemah, lesu, lunglai, loyo, bau mati aja bawaannya. nggak boleh. Nggak boleh. Satu lagi Ustaz. Jangankan 1, sampai imsak. Ya. Habis sama abang. Ini tiba-tiba kita lagi puasa Syawal nih. Ya. Terus ditawarin makan. Aduh, saya lagi puasa Syawal ini. Terus ditanya lagi, saya lagi puasa Syawal. Jadi dia pengen kelihatannya seluruh dunia tuh tahu dia lagi puasa Syawal. Itu apa hukumnya itu? Kalau ada orang ke rumah kita, ke rumah saya,
Saya tawarin, silakan makan, minum. Dia bilang, saya puasa. Yang dia lakukan itu sunnah Nabi. Karena kata Nabi, faman sya'a falyasum, kalau kamu puasa sunat, bertamu ke rumah orang, kalau kamu mau, laksanakan, teruskan. Waman sya'a falyuftir, siapa yang mau silakan berbuka. Kalau ada yang berbuka, saya nggak salahkan dia, saya nggak bilang, oh kamu niatnya nggak jelas. Karena Nabi mengatakan boleh berbuka. Kalau ada yang bilang, mohon maaf Ustadz, saya puasa, saya juga nggak nyalahkan dia. Kata Nabi, yang mau berpuasa silakan teruskan. Kenapa kita jadi salah paham? Karena salah ngaji. Ya, Tapi soalnya kan- kalau kita udah ngobrol bersama, kita udah sama-sama paham. Ya kadang-kadang Ustaz ya, gue lagi puasa nih Ustaz, oh sombong. Emang ada niat begitu? Enggak, soalnya dari awal Ramadan, ini kelihatannya buah begini-begini terus nih. Ini bukan kaca. Bukan plastik ini, Bukan. asli. Enggak, soalnya saya lihat ini dari awal Ramadan di rumah Ustadz ini penuh, Iya. tapi buah begini ya terus. Ya, karena semua nanya terus. Ya, saya pun segan. Bukan saja nih Ustadz ya. Bukan. Aduh, Ayo silakan kalau nggak tahu malu. kita udah ngira-ngira ngincer-ngincer. Udah gacor banget nanyainnya buah. Kenapa kagak ada duku Ustadz? Musim. Pasti request. Di Riau kan banyak durian enak-enak. Nah kan tadi nanya duku, ngapa jadi duren sih? Kenapa? Tadi kan nanya puasa sawal, kenapa jadi buah? Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Misalkan kalau kita udah biasa Senin Kamis, Ustaz, terus kita puasa Syawal 6 hari. Apakah itu boleh dikombinasi niatnya dengan puasa Syawal ataukah bagaimana itu, Ustaz? Nah, iya bagus nih satu-satu atau Iya, gabung. itu baiknya gimana, Ustaz? Penalti. Kalau dia mau pisah-pisah, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, niatnya puasa Syawal, jatuh pada Senin Kemis. Puasa sunat Syawalnya dapat, Senin Kemisnya dapat. Kalau niatnya puasa qadha, saya niat puasa qadha bulan Syawal, hari Senin, hari Kemis. Puasa qadha-nya lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Kamis. Qadha Senin, Combo ya, Kamis, Ustaz, dapat puasa 6. Tapi niatnya cuman qadha. Kalau dia mau gabung, mau dibuatnya puasa Nabi Daud. 5, 7, 9, 11, 13, dia dapat pahala puasa Nabi Daud, dapat pahala puasa 6. Kalau dia qadha-nya lunas, dapat pahala puasa 6, dapat pahala puasa Daud. Banyak ya, Ustaz ya, pahalanya ya, Bang ya? Motivasi supaya beramal. Sudah dimotivasi nggak beramal juga. Nah Ustadz, ada niatan lain nih Ustadz di luar puasa itu. Mereka kalau punya tujuan, kamu harus berpuasa agar tujuan kamu tercapai. Nah. Maksudnya puasa apa Ustadz? Nah, itu Ustaz. Itu namanya kalau dilaksanakan setelah berhasil, namanya nazar. Oh, oke. Niatnya? Kalau anak saya ini lulus jadi PNS, saya akan puasa. Namanya puasa nazar. Saya niat puasa nazar. Nazar artinya merubah yang sunat jadi wajib. Puasa itu kan sunat. Jadi wajib, mewajibkan puasa sunat karena nikmat Allah. Karena niatnya nazar tadi. Nazar tadi. Kalau lulus saya puasa ya Allah. Kadang maaf Ustadz, niatnya buat yang nggak baik. Buat misalkan yang belum nikah nih, ini si Siti biar jadi pacar Supaya saya. enggak Kan nih. nikah baik. Itu niat supaya dia jadi jodoh kita kan baik. Memangnya ada orang sesoleh kita? Emang lo ngerti gak sih tadi itu? Ngerti gak sih? Ini lagi saya Baik buruknya dalam sebuah agama tuh paham gak? ini lagi belajar. Nikah tuh baik kan? Boleh kita menyebut jodoh dalam doa. Ya mungkin Allah, nikahkan aku dengan dia. Kalau dia belum punya jodoh, jadikan aku jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Nah itu yang nggak boleh. Ustadz. Jangan. Jangan. Gini Ustaz, maksudnya mungkin gini, misalnya kita mau ujian, biar lulus kita lakukan puasa puasa dulu. dulu. Nah, Itu bagus. itu Kalau dilakukan setelah berhasil namanya nazar. kalau sebelum. Kalau dilakukan sebelum namanya tawassul. Oh, boleh juga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takullah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kamu dengan amal soleh. Dalilnya 3 orang terjebak dalam gua. Lalu dia bertawassul.
gua paling banyak di Jakarta. Ya gua lu. Ketika di gua itu dia ngomong, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini saya bermohon kepadamu supaya bukakan pintu gua ini. Saya terjebak dalam gua. Begitu juga ini, ya Allah, dengan puasa yang saya laksanakan ini jadikan dia jodoh saya. Namanya tawassul dengan amal soleh. Amal itu ada 3. Bertawassul 4. 4 Ustaz tuh. Saya kan bilang gini, kenapa nggak diluruskan? Saya kelihatannya 3 yang linking nggak kelihatan. Makanya saya nengok lagi. Oh, 4. Ada yang bertawasul dengan amal badan, sholat. Ada yang bertawasul dengan amal lisan, zikir. Bertawasul dengan amal harta, sodakoh. Bertawasul dengan amal hati. Dalam hadis itu ada orang yang bertawasul dengan amal hati. Ya Allah, aku jatuh cinta dengan sepupuku. Kami hampir berzina. Tapi kemudian aku tahan, aku takut padamu. Kan dengan amal hati itu. Ya. Maka dengan amalku ini aku mohon bukakan pintu gua ini, terbuka. Itu dalil boleh bertawasul dengan amal hati. Doa ya Ustaz.